Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Aduh kita tanya orang ibu dapat jam berapa lalu ambil lalu jam 9 Ustaz. Jam berapa lalu ambil lalu jam 11 Ustaz. Kalau apa masih tahu jam maka lalu oleh ya bu, masih tahu jam berapa hari jam 11 lewat 25:00. Tidak lalu itu. Bila ibu lalu nak tahu awak. Bila kita lalu nak jalan. Siapa yang mentakdirkan? Allah. Ikulah nan dijadikan oleh Allah percobaan mati. Di saat kita lahir lemah, setelah itu beranjak dewasa, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah itu kita dijadikan oleh Allah menjadi kuat. Ini telah 10 kali. Cakudui. Talinggola mulai pakai. Allah disumbe kata linggo awak. Tadi. Nah, asalnya tu nak jadi dah. Nah, mato mato lah kabur. Jangit lah kandur. Amakan lah bubur. Rambut lah bubur. Sesudah tu salam talai, masuk bubur. Ya. Asal uban tu putih. Ini kita bertanya, maka uban putih. Maka dah dia merah gay. Ditakdirkan Allah. Penobaan salam talai awak kali buku hijau. Ibu. Salam talai kali buku hijau kayu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang dihormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, pada subuh hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah untuk hidup kembali, di mana pada malam hari kita sudah mencobai percobaan mati. Ya bu, percobaan mati. Apa doa kalau Allah? Bismika Allahumma ahya wa amut. Talabiyah. Itu talabiyah. Talabiyah. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dibalikan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Baru beko sesudah jago lalu awak alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Arti itu mai Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan nama Allah saya mati, wa ahya, dan setelah itu hidup. Nah, yo mati awak
Tanda orang mati. Tanda orang mati itu kalau lama pisah hanguk dari badan, anan terjadi di hadapannya, di mukanya, di sampingnya, ndak tahu lagi. Kan dia tu lah tahu awak. Lah pernah mencuba mati tu. Lun lah, kau tahu siapa? Anak, cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita percobaan mati. Ini, kini yang bertanya ke ibu dan bapa. Ibu tadi malam jam mana lo? Oh, tak tahu. Ibu tak tahu lo? Tidak lo. Apa-apa dia tahu jam mana lo tadi malam pak? Tu lebih pintar ibu dapat. Ya pak? Aduh kita tanya orang ibu dapat jam berapa lalu? Ambul lalu jam 9 Ustaz. Jam berapa lalu? Ambul lalu jam 11 Ustaz. Kalau Pak masih tahu jam, berarti lalu oleh. Ya pak? Masih tahu jam berapa hari jam 11 lewat 25:00. Tidak lalu itu. Bila itu lalu nak tahu awak. Bila kita lalu nak jalan. Siapa yang mentakdirkan? Allah. Cuma awak mengalai-ngalai datang di depan dia. Jam berapa mengalai-ngalai, jam berapa boleh-boleh. Mungkin jam 11 video. Selagi kita tahu apa yang terjadi berarti kita belum tidur. Setelah kita nak tahu lagi apa yang terjadi berarti kita sudah tidur. Ikulah yang dijadikan oleh Allah percobaan mati. Selagi awak masih sadar berarti awak mati deh. Ya pak. Kalau tak sadar awak berarti awak mati. Apa ibu bapa rahimakumullah, ikonan Allah berikan pada awak pada paduku. Dengan izin Allah, Allah hadirkan kita kembali. Allah gerakkan badan awak, Allah sehatkan fikiran awak, Allah sehatkan mata awak, Allah sehatkan seluruh panca indera kita. Tandanya Allah Maha Kuasa, makhluk tidak kuasa. Ibu, yuk kuasa Allah dari malam bah. Ibu datang kamari, apa datang kamari ku kuasa Allah aja. Mampu kuasa Allah Ustaz. Kan awak berjalan. Siapa menggerakkan hati ibu? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Jadi kalbun itu artinya bolak-balik ya. Sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinika, atas agamamu, wa ala ta'atika, atas mentaatimu. Ibu-ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, karena Allah memberikan kepada kita nikmat, dan semakin lama kita hidup di dunia, yang pertama semakin cepat kita meninggalkan dunia. Nah, karena semakin lama awak hidup di dunia, semakin capek meninggal dunia. Nah, semakin lama awak di dunia, semakin capek awak masuk ke kubur. Ibu, semakin lama kita hidup di dunia, semakin kurang nikmat Allah ke awak. Nah, ya bu, kata Allah, "Walladzi khalaqakum min dha'fin." Dianya Allah yang menciptakan kamu dulu lemah. Dia lemah wak. Bahasa dulu lemah. Putih kuat lagi pak. Nama nan lebih lemah daripada kudo.
ketika awak lahir, mengawak kata jawab. Mengiak. Ini. Nah, siapapun Rasulullah pun mengiak ya dulu. Bahkan kalau ada anak nak mengiak waktu lahir, dipertanyakan dek dokter. Ya, Pak. Kayak tu. Bangko wak picik-picik lah nyapa toko-tokonya supaya menangi. Ya. Itu dulu rahsianya di dokter Allah. Nah, tapi yang awak lahir pasti menangi. Nah, itu nawak bisa. Kalau kudu lahir, bahkan kalau awak lahir tu mana diselamatkan tu, jangan sampai awak cedera. Tapi kalau kudu lahir kadang-kadang induknya malayan anaknya sedang tagaknya. Ya, kaya. Tampil kalau awak. Tapi induknya sudah tu lah, tagaknya. Ya. Tapi manusia dilahirkan oleh Allah melalui orang tua kita dalam keadaan lemah, tak berdaya. Di saat kita lahir lemah, setelah itu beranjak dewasa, summa ja'ala min ba'di ja'fin quwwatan. Setelah itu kita dijadikan oleh Allah menjadi kuat. Seiringnya waktu, seiringnya kekuatan yang diberikan oleh Allah bertambah dewasa. Sampai kekuatan awak nampak yang maksimal sampai umur 40. Berapa? Nah, kalau ni kau kata mak gue atau teman lemah kau? Sadari dah. Ya, Pak. Kalau apa tambah gue atau teman lemah? Paham kan, Pak? Tambah gue atau teman lemah? Teman lemah. Sadari dah, Pak kau. Ambo kok, umur alun 50 alai, pasti tambah lama, tambah lama. Aku saat mata sekali bagi kitchen lama. Iyo, kekuatan pikiran, ya bo. Dulu sekali di kitchen orang capek menangkok, kini lah 10 kali. Kaya bo, cakudui, talingwa lah mulai pakai, ala disumbe kata lingwa awak, tadi. Nah, asalnya tu ini, nak jadi tu. Nah, mato mato lah kabu, jangit lah kandu, amakan lah bubu, rambut lah bubu. Sesudah tu selantai masuk kubur. Ya. Kau kejadian ni, kau kejiwaan kau sadari dah tu. Nah, barang katanya kekuatan manusia umur sampai makanya Nabi diutus oleh Allah menjadi Rasul umur 40. Setelah itu 5. Kenapa? Batas 40 adalah masa kematangan. Kalau ibu-ibu nak berusaha, nak bersemangat untuk beragama, di saat umur 40 tadi, boleh kita lihat orang-orang ketika sebelum namanya umur 40, banyak yang lalai, tak pandai baca Quran, sesudah tu canggih lahnya, malai baca Quran. Tapi kalau lah tak biasa, umur 40 tu lah menjadi pembelajaran. Lari biasakan. Tapi ibu-ibu dah dapat alun terlambat lah. Ya, alun terlambat lah. Maka alun terlambat karena masih ada waktu diberikan oleh Allah menjelang kematian kita. Nah, summa ja'ala min ba'di quwwatin di'fan. Kemudian Allah jadikan kita setelah kuat menjadi lemah. Lemah. Sesudah tu dia jadi Allah tanduk. Wa syaibah. Arti syaibah bauban. Jadi ada ayat Allah tentang uban guru. Di sampai mana ada Allah uban kan? Nah, wa syaibatan bauban. Ini bertanya kayak ibu apa? Uban warnanya putih ya. Lihat ada uban orang biru. Lihat ada uban orang merah. Lihat ada uban orang pink. Lihat ada uban orang coklat
Oke nih. Itu lepong-lepongan baca-baca nah asal uban tu putih ini kita bertanya maka uban putih maka dah dia beragai ditakdirkan Allah kenapa sawan talai awak kali buku ibu sawan talai kali buku hijau kayu putih makanya Allah bersumpah masa yang kita lalui wal asri demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian innal insana lafi khusr siapa tidak merugi illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ampe kurang tidak merugi bu ibu kasawah, ibu batani, ibu manggale, ibu pedagang, ibu ikan tua. Kalau laya dua peko, tak akan merugi dalam hidup. Tapi kalau tak ada mengampeko, sia-sia waktu yang kita jalani. Nah, wak kasawah itu kan amal kebaikan, ibu. Itu kan diperintahkan oleh Allah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Bila selesai mengerjakan ibadah salat bertebaran di muka bumi wabtagu min fadlillah carilah karunia wazkurullaha katsira ingat Allah banyak-banyak itu cari karunia Allah, ingat Allah banyak. Dicari nikmat, tapi jangan lupa dengan Allah. Kebanyakan manusia kini apa? Nikmat diperoleh, tapi lupa dengan orang yang memberi nikmat. Maka waktu yang berjalan tadi Allah bersumpah dengan waktu. Ada pula Allah bersumpah dengan waktu dalam surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ash wasyaf'i wal watr. Artinya demi waktu fajar. Waktu fajar gini kah? Wa layalin ash malam yang ke-10. Wasyaf'i wal watr hari-hari yang genap dan hari-hari bilangan yang ganjil bersumpah. Maka kata Rasulullah pagunuanlah limo sebelum datang nanti. Irtanim khamsan qabla khamsin pagunuan limo sebelum datang nanti. Pertama pagunuan masa muda sebelum masa tua. Masa muda ya lagi Ustaz umur 80 tahun. Kalau lah 20 tahun sadar awak jangan mode parangenan duojo kadang-kadang padikoba. Semakin tua semakin jadinya. Tua kilati. Semakin tua semakin jadi. Sadari itu. Kalau ndak itu yang kedua pergunakan masa sehat sebelum masa sakit. Masa sehat pun ndak sehat badan saja doh, sehat mata, sehat talimu. Kau nak awak lah umur 80 tahun membaca Quran indah dia pandai dia. Maka nak pandai awak sama umur 40 tahun nak membaca Quran. Lama nyasar, lama nyasar. Tapi waktu masih ada. Ada dapat informasi dari Ustaz Abdul Latif ke petang. Masih ada orang Islam yang umur dia 80 tahun, soalnya kan pikirannya lah karena stagnan tuh, betul stagnan. Tapi kalau dibina dengan Al-Quran masih bisa dia khatam atau hafal Quran 30 juz. Baik itu mulia Al-Quran.
Nah, yang kedua tadi sehat sebelum sakit. Nah, ketiga, kaya, ginaka qabla fakrika, kaya sebelum miskin. Kalaulah kayu piti banyak, tak materi sajalah. Apapun yang kita miliki itu adalah kekayaan. Anak punya, lain bermanfaatnya tu kekayaan tu kok. Kalau miskinnya bah, kalau lah hilang nak boleh. Kok tanganku kayu bah, maka kayu tangan kau, bisa meninju orang. Ya bah, kuat tangan kau. Pergunakan yang bermanfaat. Kau nak kau tangan kau untuk meninju orang saja, tapi gunakanlah untuk menolong orang. Nah, itu kayu. Piti banyak berlimpah ruah. Apa rumah nak kawak bawa mati tidak? Tak kau mau dia orang Cina, lu awak. Ya, orang Cina cukup dulu. Bara pitinya, bara kekayaannya dimasukkan dalam piti, masuk sini. Orang awak jadi ya. Intai-intainya orang Cina kau berkuburan. Malam isunya di bangkinya kuburan kau. Cilo. Iya, rupanya orang Cina lah tahu loh. Rupanya pitinan waktu buat tu di Cilo ada orang anak nampak tu yang mungkin lah. Ini, alai, kafe boleh hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Ini yang ini kau. Apa yang hidup? Anak hidup kok. Di mana sumber hidup tu? Makanya ikulah nan hidup itu sebetulnya adalah rohani, Pak. Kita hidup ini karena ada roh. Rohani. Kalau lah hilang rohani awak, nak hidup ada dulu. Kalau lah hilang rohani awak, nilai-nilai rohani awak, nak manusia awak dulu. Nak manusia dulu. Mana nilai-nilai rohani? Kebaikan. Kenyamanan. Kelembutan. Kau nilai-nilai rohani dulu yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada kelembutan lain, kalau tidak ada ketenangan lain, aku ibaratnya main pada Allah. Ya Pak, main pada Allah. Makanya ibu atau rahimakumullah. Di saat bulan Ramadan kok hendaknya kita adalah orang yang dicintai oleh surga, dirindui oleh surga. Kini yang bertanya ke bapak dan ibu, ibu rindu surga atau dirindukan surga? Awak paralu surga atau surga paralu jawab? Awak paralu surga ya. Sehingga nyoba setiap hari, setiap saat kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Itu doa. Ya Bu. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari neraka. Ya Allah, jauhkanlah hamba dari neraka. Masukkanlah hamba ke dalam surga bersama orang elok. Tapi para etika. Nak lama itu. Kalau kita rindu masuk surga usaha, tapi ada yang mulia Pak. 4 pekerjaan yang mulia yang selalu dirindukan surga. Surga nggak rindu kawan. Kalau seseorang rindu kepada orang lain, kira apa? Dia rela berkorban. Lita kena masuk-masuk muda dulu. Awak cinta kepada seseorang. Cintrong kata orang kini, lope-lopean kata orang awak suka kayaknya. Kalau kita suka, siap berkorban. Kalau kita rindu, siap berkorban. Sekarang surga rindu kawak, tapi nak surga lo nak berkorban lo, awak berkorban. Ya, kau tahu lagi kok itu ini ya.
Tabalia. Tidak sanggup nama korban, tapi nanti di sorga yang akan berkorban untuk kita. Nah, di agian kawa pasangan. Kadang-kadang ada orang bertanya, penafsiran surat Al-Baqarah dah. Walahum azwajum mutahharah. Ada di dalam Al-Quran sampaikan dari Ustaz atau terjemahan. Bagi mereka adalah istri-istri yang suci, namanya bidadari. Maka mengicik lagi ibu. Jadi kalau bidadari, tidak ada bidadara itu banyak. Bisa pesan kami kau itu. Tentu kami di Islam kau itu. Bidadara nak kau itu. Paham kan ibu? Azwaj itu artinya zaujun pasangan. Azwaj menjadi artinya pasang-pasangan. Jadi usuh lagi ibu. Beko dasar pelilo. Aduh. Garah Nabi kepada seorang nenek. Nek, kau nenek kalau ada ibadah. Puasa rajin, baca Quran rajin, sakai atau lari, dia pemurah, kemudian dia berdoa. Kata Rasul kene tadi, nenek kau nak masuk surga, menangis nenek tadi. Ya Rasulullah, lapayamu solat ya Rasulullah, ya Rasul, lapayamu lah biar aku untuk bersedekah. Masa nak masuk surga? Menangis nenek tadi. Dek nenek tadi menangis, disadarkan ya Rasulullah, memang nenek nak masuk surga, tapi pak besok nenek ko nak saumu medekoro nak bedeko untuk nenek do, tapi besok dimuduan belian. Aku ibu nada lala apa kita ko nala tempang ko ina, kalau tempat tempang untuk awak. Dulu rancak bolehnya gila petak-petak. Kawasannya sandian. Besok dirancang dia Allah dia. Umur barat umur 25 tahun. Jadi lembu awak dan dicamin. Aduh nalah petak, aduh nalah sandian. Kayak gitu. Ya, bala. Itu asal dari. Wa fi anfusikum afalatu. Pada dirimu kenapa kamu nak perhatikan? Jadi diri awak. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa tahu jo dirinya, dia akan tahu dengan Tuhan. Tapi kalau awak lupa diri, apalagi kita akan lupa jo Tuhan. Baca milawat di rumah itu. Latan foto sabalah umur 40 tahun dulu. Atau umur waktu 5 tahun atau 10 tahun di sana awak imut. Ya, itu tuh. Macam ni awak. Mana rencak dia? Jadi betul salah kau. Tersenyum awak dulu umur 5 tahun. Macam ni awak senyum awak. Rupanya nikmat Allah lah kurang. Jadi salah tersenyum nampak gigi putihan. Macam ni awak galak rupanya bentuk lubang kalam. Nawak gigi Nabi. Kami Bapak rahimakumullah. Amaku ada macam manusia yang diberikan satu. Siapa? Nampak tamu. Ya. Al-jannatu mustakatu ila arba'in nafar. Sarugo rindu dengan kepada orang yang 4 golongan. Nampak tamu talil Quran. Apa? Talil Quran. Apa talil Quran? Orang yang suka baca Quran. Rindu dengan Al-Quran. Kalau orang rindu dengan Al-Quran, tanpa Al-Quran gelisahnya. Aku mau kita baca Quran, aku nak perlu kita pahamkan. Lalu kita pahamkan
manfaat baca Quran yang pertama adalah Allah akan hilangkan kepikunan di waktu kita tua nanti. Hilang rasa pikun pada. Punya orang pikun-pikun tua tu malu cari karena salah tu orang malah baca Quran kok. Maka orang baca Quran kau nak akan pikun. Kau namanya pikun tu arzalil umur namanya. Summa turaddu ila arzalil umur. Kemudian kamu dikembalikan kepada umur yang hina. Pikun. Pikun tu, ni tahu pikun. Tak takanan yang salah mokon masih ingat. Kadang-kadang kau tiko pikun, kadang-kadang anak kau mangilo kapaknya, kadang-kadang mangilo ke ibunya. Ada apaknya atau ibunya pikun kau, duduk-duduk. Ya makan lai. Gua nak makan lai ya, yoi. Saya sudah tu. Wak sialan. Anak. Dari mana kau boy? Mana kan sakit follow tu? Awan salam kau mabiar dari kitanya. Dari mana tadinya? Dari awananya. Akak kau tak kau follow itu. Tapi alanya lagi pun. Hina. Rasul besok ke ibu lo. Begitu lo. Nah. Anaknya nama biarnya tiari apa tanya jo siagonya. Dari mana tadinya? Kan tak kalah jauh tu doh. Itu lama pikun jadi salah halunya di terpulo-pulonya. Sadari itu bawa. Baca rohnya supaya kita nak pikun. Rasul menyampaikan baca. Kenapa baca Quran? Karena membaca Quran ini mengingatkan memori kita. Maka kata Rasulullah, zikir yang paling bagus adalah membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran, kok zikir yang paling bagus, kok yang paling tinggi. Kenapa kita baca Al-Quran, zikir yang paling tinggi? Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran, apalagi kok paham bahwa artinya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang Allah turunkan. Baca celai. Yukallibullahu al-laila wan-nahar. Allah mengganti malam dan siang. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Hal yang demikian jadi pelajaran bagi orang yang punya. Tahu apa? Jadi mengingatkan kamu. Nah, kedua untungnya baca Quran adalah untuk jangan sampai hati kita berkarat. Itu berkarat. Mati. Rusak. Kata Rasulullah, inna hadhil qulub tasda'u kama tasda'ul hadidu ila iza asabahul ma'. Sesungguhnya hati ini akan berkarat sebagaimana berkaratnya besi ketika ditimpa terus menerus oleh air. Kalau besi masuk ke dalam air bakaret tidak. Bakaretnya hancurnya. Itu. Jadi masuk bakarat itu hancur rusak. Hati juga seperti itu. Hati ini akan berkarat seperti besi yang berkarat, kata Nabi. Hati itu akan rusak, hati akan hancur sebagaimana besi hancur dibilah ditimpa oleh air. Lalu sahabat bertanya, kaifa jilakuha ya Rasulullah? Bagaimana cara mengobatinya ya Rasul? Supaya hati jangan sakit, supaya hati kau jangan rusak, supaya hati kau jangan sampai berkarat. Dua saja dulu. Dua tadi. Zikra, aksiru zikral maut. Banyak mengana-ngana mati. Supaya hati orang mati banyak mengingat ke mati. Ketika kita
mengiringi teman kita, saudara kita ke kubur, lihat mayatnya, lalu kita berjalan di belakangnya, lihat jalan, lihat mayat, lihat jalan, lihat mayat. Anan dibayangkan sinan, lapaido pajako, nah itu bro. Anan dibayangkan, sekarang saya hantar saudara kita ke kubur, saudara saya ke kubur, maka setelah ini bayangkan awak lo lalu di sinan lain. Setelah ini saya yang akan dihantarkan oleh saudara saya untuk menuju pintu kubur. Tapi sekedar mantan-mantan saja anak dulu. Makanya kalau kita mantan orang ke kubur, kobak di belakang. Ada etikanya kalau kita menjadi main. Kalau saja karajo saja duduk, tak. Itu tak apa. Kalau saja karajo berhenti. Sebabnya tuh supaya kejadian yang seperti itu jadi pelajaran dia Pak. Nah, supaya mengenal itu. Nah, kini awak antar, kini awak kubuat, awak cari yang lain mereka. Berapa panjangnya bu? 1,5 meter, atau 2 meter. Alih sekarang rumah guys. Lebarnya berapa? 50 cm. Bahkan duduk ini bisa duduk guys. Kadang-kadang orang awak zalim dong. Apa salahnya dibuat kuburan tadi 10 meter guys? Enak. Kan bisa duduk kubur. Mantang-mantang awak lah paidah di dunia, anak tak kenal dinyo jaso-jaso awak rumah duwe, ya pitih dicarian, kaya anak di gadangan, banyak jaso awak kepada anak, setelah awak meninggal, ada jaso tanah, karena awak melihat tanah dinyo, tanah sekian hektar, ya Pak. Bara tanah apa? Tanah ambo banyak. Bara di sinan 10 hektar, di sinan 10 hektar, sinan 5 hektar. Rumah Pak bara banyak. Allah takkan ada Pak rumah atau tanah ke tempat Pak tinggal terakhir. Lah pernah wadi. Oh, kalau itu ya dulu Ustaz. Bara tuh tanah 1,5 meter itu wadi loh. Tanah sekian hektar. Itu wadi lah Pak. Gitu Pak. Tapi bisa tanah yang sekian hektar tadi untuk membali, untuk perbekalan menjadi tanah yang sekian meter. Baca benar, silakan Mas Haji. Gitu Pak. Sebelum aku untuk melunakkan hati kita, menyehatkan. Nah kedua boleh. Hati ini supaya jangan sampai berkarat, supaya jangan sampai sakit, jangan sampai rusak. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Baca Quran. Maka kata Rasulullah, kalau kita membaca Quran, orang mukmin membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah mangga. Itu buah mangga koha harum, rasanya manis. Kalau orang beriman membaca Quran, baunya harum, rasanya manis. Kalau orang yang tidak beriman, kalau orang yang beriman tidak mau baca Quran, seperti buah korma. Itu buah korma. Buah korma bau tenang, enggak. Tapi rasa manis. Nah, kalau orang-orang munafik baca Quran seperti bunga-bungaan yang harum. Bungonya harum tapi rasanya baik. Nama kita pilih orang yang beriman membaca Al-Quran seperti apa Bu? Seperti buah mangga. Nah, rasanya manis, baunya harum. Kok kelebihan baca. Nah, ketika kelebihan baca Quran apa? Satu huruf yang kita baca dinilai 10.
La aqulu alif lam min harfan, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Alif lam mim saja kita baca lah 30. Nah, lah 30. Oh, kok sakurang-kurangnya setiap waktu baca cik sudah atau cik ayat atau wak maco cik usul ayat selesai atau nun. Nah, berapa kalau itu? 10. Alif lam mim dari siko sampai umar ada alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Berapa tu? Mana baca? Nun, 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 nun. Patahnya cucu awak adalah di malu nenek sepi oi. Enak. Apa yang kau rahmatullah. Nah kedua lah. Orang yang dirindukan surga adalah orang yang memperhubungkan silaturahmi. Wasallir arham, memperhubungkan silaturahmi. Bacanya dengan kemudahan, dengan memberikan antara satu dengan yang lain. Nan ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang mut'imul ji'an. Ya, orang yang memberi makan orang yang nan kampe, orang yang dirindukan surga adalah wasaimi Ramadan, orang yang betul-betul menjalankan puasa Ramadan, iman dan takwa, jalankan ibadah Ramadan kini dengan sebaik-baiknya. Tahun kan datang tak kerapi dawat tak indah lain. Nah, nan Ramadan tiba tiap tahun kau, tapi awak tak kerapi tak indah. Nah, manfaatkan waktu yang ada sebelum kita meninggalkan dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar, mudah-mudahan pengajian itu sebuah ada manfaat sebagai motivasi kita dalam hidup menjalankan kehidupan yang lebih kekal abadi. Assalamualaikum warahmatullahi